Kemarin sempet down, aku dihujat sama para netizen, dikira aku adalah pacarnya Tamara Tiasmara, tapi sekarang aku lebih lega karena udah tahu Polda Metro Jaya sudah membuka CCTV-nya. Dari situ aja harusnya para netizen bisa melihat dan menilai kalau itu bukan saya. Jadi sekarang saya lebih lega sih. Tapi kedekatan kakak sendiri sama Tamara mungkin sedekat apa sih? Sampai netizen menyangka kamu tuh pacarnya. Karena gini loh, aku kan sering satu project bareng sama Tamara. Ketika kita menunggu orderan tag, kita gabut. Disitulah kita membuat konten bareng. Nah, di masing-masing sosmed kita posting konten bareng kita. Nah, mungkin dari situ para netizen menyangka kalau aku itu adalah pacarnya Tamara. Itulah asal muasalnya gitu. Tapi kaget gak sih kak dibombardir kayak gitu? Kaget banget kenapa jadi aku yang dituduh, karena ini adalah salah sasaran gitu loh. Aku nggak tahu apa-apa dituduh aku ngebunuh lah, menenggelamkan, mengalihkan isu, menghilangkan jejak. Itu kan apalagi ada lagi dengan komen-komen yang sangat kasar gitu loh. Maksudnya nanti diazab lah di akhirat nanti, dasar pembunuh lah. Aduh sumpah itu sih sehari aku menganggap itu hal sepele dan tidak peduli lah, tidak mempedulikan. Tapi 2 hari pas bangun tidur makin panas, makin digoreng sama netizen, makin diserbu komennya eh, puluhan bahkan ratusan. Ya aku kena mental juga pas bangun tidur. Jadi nggak resah, jadi cemas berlebih gitu loh, jadi panic attack gitu loh. Kok bisa ya, kok jadi gue ya gitu loh. Walaupun sahabat-sahabat aku kasih saran, udah kok lo nggak usah hiraukan komen-komennya, biarin aja. Tapi tetap aja yang namanya aku tipikal orang yang pemikir, ada masalah dikit aja aku pikirin gitu. Apalagi sekarang aku dihujat sama se-Indonesia warganet gitu loh. Maksudnya sama netizen se-Indonesia gitu loh dihujatnya, gimana nggak drop. Sempet drop sih. Sampai tadi juga aku pas diliput matanya kelihatan capek. Memang jujur saya tidurnya malam karena nggak bisa tidur. Akhirnya saya nelan obat tidur Ya, gitu. kak, tapi kakak sendiri kenal nggak dengan sosok dia Aji sendiri? Dengan Siapa? sosok pacar Tamara? Jujur aku nggak bohong, aku nggak kenal. Karena kedekatan aku sama Tamara walaupun bisa dibilang deket dan sahabat, pada saat kita hangout bareng di luar kerjaan, Tamara itu tidak pernah membawa pacarnya kalau kita lagi nongkrong. Jadi aku nggak tahu, Nggak kenal namanya siapa gitu? Aku nggak pernah dikenalin nggak pernah dikenalin sama sekali. sama sekali. Tapi Karena pernah dengar nggak dia punya pacar gitu? ya tahu lah kalau Oh dia tahu punya ya. pacar, tahu. Cuma aku nggak tahu namanya siapa, nggak tahu. Karena aku juga menghargai privasi Tamara. Begitupun Tamara menghargai privasi aku gitu. Tapi kamu tahu nggak kak, maksudnya kedekatan anaknya itu sama si pacar itu, maksudnya Tamara pernah cerita gitu nggak sih? Iya nih anak aku lagi sama pacarku Belum, gini gitu. aku belum pernah diceritain sama Tamara kalau Dante selalu dititipin di pacarnya, belum. Nggak pernah cerita sama aku. Berarti nggak tahu ya kedekatan mereka berdua itu seperti Nggak apa nggak gitu. tahu karena kan itu kan masalah pribadi ya. Jadi aku ya udah yang tahu aja gitu loh. Kamu kan sahabatan sama Tamara ya? Betul. Bisa dibilang seperti itu kan? Ya, Ada cerita nggak saat kejadian anaknya itu meninggal berulang? Ada cerita ke kamu nggak? Sempet cerita nggak? waktu kejadian hari pertama aku melayat, boro-boro aku tanya kronologinya seperti apa karena aku melihat Tamara aja dia lagi terpukul, lagi drop, tatapannya kosong, nggak bisa diajak ngobrol juga, dia yang ada lagi berkabung. Masa iya aku harus tanya kenapa, kok bisa jadi begini. Mungkin kalau kalian jadi Tamara pun juga bakal ngerasain kalau kehilangan seseorang itu mana bisa sih ada pikiran mau nyeritain kejadiannya kenapa bisa meninggal gitu loh. Dan aku juga memaklumi itu. Ya udah aku cuma datang melayat ngejiin almarhum. Mungkin ya sama teman-teman aku ya berpraduga wajar gitu kan, berspekulasi, oh, kok bisa ya, kenapa ya gitu. Jadi kita bertanya-tanya gitu loh. Tapi kalau Tamara nggak ada cerita apa-apa ke aku pas hari H itu. Aku cukup peluk Tamara, kasih support Tamara pada saat melayat hari pertama. Kak, di tengah hujatannya netizen gini kan sekarang sudah terbukti bahwa bukan kamu ya sosoknya. Betul. Nah, ada nggak sih keinginan buat bawa ke jalur hukum pencemaran nama baik kak, atau
perbuatan tidak menyenangkan? Kalau untuk aku pribadi, untuk langsung ke jalur hukum untuk membersihkan nama aku cukup dengan bantuan kalian semua sekarang mewawancarai aku aja itu udah cukup. Mungkin bagi para netizen yang pinter, tolong jangan bully aku lagi. Dan tadi juga aku udah mengklarifikasi di Rumpi No Secret juga dengan harapan tidak dibully lagi gitu loh. Ya. Kak, tapi nyangka nggak sih ternyata pelakunya itu adalah orang kepercayaan ibunya sendiri dan orang terdekat gitu. Gimana? Pelakunya adalah orang kepercayaan ibunya gitu. Nyangka nggak sih menyadari itu? Maksudnya, Awalnya. iya. Sekarang pun nyangka nggak? Oh ternyata dia ya pelakunya. Kalau sekarang kan aku nggak bisa bilang juga, semua orang udah tahu. Iya. Tapi kamu nyangka nggak? Gak nyangka. Itu di luar ekspektasi aku, di luar praduga aku. Wah, kok bisa seperti itu, kok bisa setega itu gitu. Jadi aku nggak tahu, sebelumnya aku nggak tahu dan mencoba untuk selalu berpikir positif gitu. Mana mungkin kalau pacarnya membunuh, nggak mungkin gitu. Tapi setelah kejadian yang kita lihat semua hasil dari CCTV tersebut, kita bisa menyimpulkan dan aku pun tidak bisa bilang apa-apa karena kalian yang menilai, karena kalian yang membaca, kalian yang menonton. Kakak sendiri udah lihat CCTV-nya belum? Sudah. Miris gak sih ngeliat anaknya sahabat di Sedih. Sedih banget. Aku merasakan jadi Tamara, anak kesayangan, putra tunggal, meninggal, yang gak berdosa. Aku bisa merasakan, I feel apa yang Tamara rasain. Kamu sendiri pernah ketemu Dante atau Belum pernah, tapi aku selalu lihat Dante itu kalau di postingannya Tamara sama kalau lagi video call. Dia tuh anaknya yang aku lihat tuh ceria banget, sama kayak ibunya. Tamara pun juga ceria banget, orangnya tuh asik banget gitu loh. Maksudnya tuh walaupun dia lagi bete tapi dia tuh masih bisa ngebuat suasana kalau kita lagi syuting tuh have fun gitu. Gitu aja. Kak, tapi mungkin dengan sekarang terungkapnya ini sudah ada komunikasi dengan Tamara? Komunikasi terakhir itu tadi malam pada saat aku menanyakan mengenai CCTV dan aku nanya kabar dia, Ade, are you okay? Kakak, aku oke. Terus gimana hasil CCTV-nya? Udah keluar sih Kak, tapi belum dilihat katanya. Itu aku terakhir malam. Dan aku juga sambil izin juga kalau aku mau klarifikasi di Rumpi No Secret. Gitu. Tapi Kak, kamu ngomong nggak ke Tamara kok jadi gue nih yang dituduh gitu kan? Tamara tahu nggak terkait hal itu? Tahu. Terus apa tanggapannya? Awalnya justru dia duluan, Kak. Ternyata kakak yang dikira pacar aku. Ya awalnya aku sih ya udahlah, namanya juga netizen gitu kan. Karena memang belum parah. Tapi setelah parah, ya ampun kok jadi kepikiran juga gitu loh. Pikiran jadi kacau juga, jadi gak nyaman juga ke akunya gitu. Tahu. Tapi gimana Tamara minta maaf kah atau gimana? Atau maksudnya berceritakan ini udah lama ya dan nggak ada ya, udah lebih dari seminggu kan? Ya, belum ada komunikasi. Belum ada komunikasi atau belum ada minta maaf sama aku. Karena ya aku juga paham dia masih berkabung, masih autopilot. Aku tahu banget yang namanya kehilangan, masih belum bisa berpikir jernih gitu. Coba kenal sama Angga? Enggak. Nggak kenal. Ya, aku kenal sama Tamara itu 12 Agustus 2022. Itu pertama kali aku satu project sama dia. Jadi mungkin baru sekitar 2 tahunan aku sahabatan sama Tamara. Berarti nggak pernah cerita terkait mantannya ya? Enggak, aku tahu setelah dia divorce. Maksudnya aku kenal sama Tamara setelah dia divorce. Gitu.